Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Imro'atus Soliha. Saya dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan manusia dan keragaman budaya. Apa sih manusia itu? Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, kan manusia udah. Kalau kebudayaan itu apa ya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya juga suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Menurut Andreas, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, dari definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Lalu ada keragaman budaya dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Budaya berfungsi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tersendiri ada kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan psikologis. Manusia merupakan berbagai kebutuhan. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain itu, kebutuhan manusia muncul sebagai upaya manusia untuk memanfaatkan lingkungan. Kebutuhan manusia akan berbeda sesuai dengan tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Kebutuhan di desa tentu saja akan berbeda dengan kebutuhan di kota. Kebutuhan pada waktu musim hujan juga pun berbeda pada kebutuhan pada waktu musim kemarau, dan sebagainya. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dari masyarakat dan lingkungannya. Segala kelakuan yang didasari kebudayaan dipelajari oleh anggota masyarakat secara turun-temurun. Proses belajar keragaman kebudayaan oleh manusia sebagai anggota masyarakat didapat melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi baik lingkungan internal dari dalam diri manusia maupun lingkungan eksternal dari luar diri manusia. Yang kedua, proses sosialisasi. Proses sosialisasi seorang individu dari masa kanak-kanak sampai masa tua selalu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekitarnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial. Yang ketiga, proses ekulturasi. Melalui proses ekulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini terjadi sejak individu kecil dan disebut sebagai pembudayaan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang manusia dan keragaman budaya. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.